pagi ini saya kedatangan mitra yang spesial. Wah, dari mau bukanya di Cilandak, ya, di perkantoran Sibis, ya, Sibis 9, Cilandak Simatupang. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis. Wah, bisnisnya apa, ya? Ada bisnis makanan kuliner juga, ya. Ada bisnis kolam pancing di Pandaan, Surabaya. Namanya Mr. Black, ya. Kolam pancing and resto, ya. Jadi beliau sudah bergerak di bidang kuliner, ya. Warung 123 di daerah Cilandak Sibis, ya, perkantoran. Dan beliau pengen merambah ke bisnis kuliner fried chicken, ya, dengan mengambil franchise Crispy-Ku. Kita pengen tahu nih, ya, dari beliau, ya, mental pengusahanya gimana caranya dibentuk, ya, karena mungkin lagi pandemi, bisnis tidak mudah, ya, tapi beliau memutuskan ingin mengambil franchise dan ingin berkembang bersama kita, ya, menjadi partner bisnis Crispy-Ku, ya. Nah, kita ingin mendapatkan wejangan, mendapatkan masukan-masukan dari beliau karena merupakan inspirasi bagi masyarakat Indonesia, ya, yang ingin usaha dan maju bersama. Kita perkenalkan dengan Ibu Wiwit, ya, dan Mbak Ratna. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Wiwit Lestari. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai 3 anak. Alhamdulillah anaknya sudah dokter gigi yang nomor 1. Saya mempunyai cucu mau 2. Yang kedua lagi sekolah pilot di New Zealand. Yang ketiga dokter umum di Rumah Sakit Tanjung Priok. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Crispy-Ku karena mulai awal saya sudah kepingin sekali bergabung dengan Crispy-Ku. Selain rasanya enak, produksinya juga yang satu sebagai seorang muslim adalah halal. Itu penting bagi saya. Saya adalah anggota Jala Senastri, suami saya angkatan laut. Hai, nama saya Ratna Desputa. Saya adalah karyawan dari Ibu Wiwit yang akan buka cabang di daerah Crispy-Ku Cilandak. Iya, terima kasih Ibu Wiwit dan Mbak Ratna atas kedatangannya di kantor Crispy-Ku, ya. Nah, tadi dari daerah mana Bu kesini, ke daerah Rawasari atau Dari komplek angkatan laut Pramuka Rawasari Cempaka. Oh, dari komplek AL ya Bu ya, Iya, di suami Pramuka saya ya. angkatan laut. Oh, angkatan laut ya. Wah. Senang sekali nih Ibu dan Mbak Ratna bisa datang ke kantor kita, ya. Hari ini kita MOU ya Bu ya. Nah, tadi saya dengar anak Ibu dokter katanya ya Bu ya. Dokter gigi. Dokter gigi. Yang nomor 1 dokter gigi ya Bu. Iya. Perempuan, putra, putri Bu? Perempuan. Oh, putri ya Bu ya. Putri. Oh ya, yang kedua Lagi sekolah pilot di New Zealand. putra putri Bu? Putra. Putra ya Bu. Sekolah pilot di New Zealand ya Bu ya. Yang ketiga Yang ketiga dokter umum. putra putri Bu? Putri. Putri juga ya. Iya. Dokter umum ya. Udah Iya. lulus ya Bu? Sudah. Praktek ya Bu? Iya. Wah, bangga sekali ya. Punya anak dokter dan calon pilot ya. Amin. Wah, ya bangga sekali. Itu mendidiknya susah nggak Bu tuh? Bisa jadi dokter itu Bu gitu? Maksudnya gimana itu Bu? Kalau susah tidak Pak, tergantung niat anaknya. Saya cuma memberi satu wejangan saja bahwa masa depan kamu ada di tangan kamu. Orang tua hanya bisa berdoa dan menyiapkan yang dibutuhkan anak, tidak berlebihan untuk yang lain-lain. Sesuai dengan prinsipnya Crispy-Ku, kalau uang untuk gaya hidup tidak akan cukup, tapi kalau untuk kebutuhan insya Allah cukup. Oh iya, wah mantap ya. Yang penting berdoa aja ya Bu ya, berdoa aja ya. Akhirnya berusaha dan berdoa ya Bu. Iya. Akhirnya anaknya bisa menjadi Iya. dokter ya. Itu suatu kebanggaan juga buat orang tua kalau anak kita bisa menjadi dokter ya Bu ya. Iya. Pasti juga menjadi dokter itu nggak mudah ya Bu. Iya. Butuh IQ yang tinggi ya, mungkin hafalan musik kuat segala Iya. macam ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, saya dengar Ibu punya warung 123, itu apa itu Bu kalau boleh tahu Bu? Warung 123 karena kita bergabung dengan 3 orang dulunya Pak. Oh, Saya berpartner. partner. Iya, karena Makanya disebut 123. 123. Sahabat saya yang satu Ibu Penny Mastio, mantan istri Kasal,
Bapak Marsio, yang nomor 2 Ibu Haribowo, beliaunya Wakasa, dan juga komisaris PT Pelindo. Oh. Iya, yang ketiga saya. Oh. Ya, suami saya ketepatan satu kantor dengan Bapak Marsio, dengan Bapak Haribowo, nama suami saya Sumarto. Oh, berarti ibarat kata istri pejabat buka kuliner ya, Bu? Begitulah cerita. Jadi kongko, Iya. habis itu gimana Iya. coba kita buka makanan Nusantara ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oh, sampai sekarang masih bertiga terus, Bu? Masih. Oh, masih bertiga terus ya? Iya, Oh, gitu ya. Bahkan kita punya satu grup yang dinamakan grupnya itu T10. Kita Oh. bersepuluh. T10. Iya, Oh. salah satunya ada salon, namanya Salon Titen. Oh. Di sebelahnya, yang satunya lagi ada di Jangkarmat. Kenapa kita bersepuluh? Dengan niat kita ibadah agar semakin banyak rezeki, semakin banyak kita bersedekah. Itu. Oh, jadi 10 orang partneran gitu ya, Bu Iya, ya? partner. Wah, hebat sekali, Bu. Itu ngaturnya agak susah-susah juga ya, kalau banyak sekali partnernya gitu ya. Iya, iya. Tapi Ibu dari bertiga ini, warung 1, 2, 3 ini, ngatur bagian ini gitu, nggak susah ya, Bu ya? Tidak, karena kita Tidak ya? prinsipnya satu jiwa, mana yang sempat kita mengatur, kalau tidak sempat, nanti sempatnya beliaunya hari apa, kita bisa bergabung. Oh, gitu ya. Tapi kalau meeting tetap kita laksanakan paling tidak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ketemu untuk Iya, meeting ya? ketemu untuk meeting. Jadi kuliner tetap mesti diurusin ya, Bu Iya. ya? Nggak boleh langsung ditinggal begitu aja ya, Bu ya? Betul, Pak. Tapi kalau boleh tahu, franchise Crispy ini partneran bertiga juga atau punya Ibu? Tetap bertiga. Oh, tetap bertiga Tapi ya? pengelolanya memang saya. Oh, tapi Ibu yang mengelola ya? Iya, Seperti iya. itu ya? Dan, Oh, dari ketiga partner ini, dia sudah merasakan crispyku. oh sudah coba ya? Iya. Udah test food ya? Ya kalau kita nggak coba nggak mungkin kita akan menjadi partner toh, Pak. Betul. Kita kan pertama yang kita adalah rasa, karena rasa tidak pernah bohong. Oh, iya. Makan di mana, Bu, pertama kali itu? Ada di Jangkarmat, yang ada di kantor Kodamar Sunter, kantornya Angkatan Laut, dan itu bisnisnya juga bisnis kita. Nah, kita meeting di situ, kita makan di situ, memutuskan juga di situ, rasanya enak, kita bawa pulang. Anak-anak, karena anak milenial itu sukanya ayam, mulai dari yang merek A, merek B, ternyata dia bilang, oke, setuju, enak banget ini. Oh, anak Ibu juga dukung ya, usaha Iya, Ibu ya? betul. Didukung oleh anak juga ya, Iya, usahanya ya? terus itu, Oh. Tadi Jangkarmat itu punya Ibu juga ya? Punya Bu Marstio, tapi bergabung dengan kita bersepuluh. Oh gitu, ya. Bu, di Surabaya itu kolam pancing tuh, wah Ya, seru banget ya, Bu ya, kayaknya punya kolam pancing itu berapa meter itu, Bu? yang kita pakai lahannya sekitar 3.000 meter. 3.000 meter loh, Iya. kolam pancingnya 3.000 meter ya, Bu ya? Iya. Wah, luas sekali ya, Bu ya. Itu ikannya ikan apa, Bu? Ikan tombro, Oh, ikan tombro, patin, patin, nila. oh nila, itu aja. Iya. Oh, gurame nggak ada? Gurami nggak ada, karena Oh. gurami ini satu untuk di tanah yang seperti itu susah. Oh, Iya, nggak hidup ya, Bu Iya, ya? iya. Oh, lebih cocok yang ikan tombro, ikan patin, tombro, patin sama nila. ikan nila ya. Oh, jadi orang mancing dan juga bisa makan-makan ya, Bu ya? Iya, mancing ditimbang nanti dia dapatnya berapa. Seandainya satu hari mancing dia dapat 5 kilo, ya 5 kilo kali harga yang sudah ditentukan. Oh, gitu. Jadi ikan itu nanti digoreng juga Iya, di boleh. dapur Ibu ya? Iya, boleh digoreng. Oh, boleh dibawa pulang, boleh digoreng gitu ya, Bu ya? Iya. Oh, Kami wah. juga menyiapkan makanan lainnya selain yang digoreng itu, ada nila bakar, ada rawon, makanan Wah, soto. mantap dah. Ibu kayaknya udah senior nih di bidang kuliner nih. Ibu Ya. jauh gitu Surabaya, kontrolnya gimana tuh, Bu, kalau boleh tahu tuh, Bu? Sekarang zamannya zaman IT, kita Hmm. bisa pakai Zoom. Oh, Untuk rapat meeting. semua. Di sana mungkin ada kayak supervisornya atau manajernya ya, Bu ya? Ada. Kayak store manajernya, Ada. Ibu yang Ibu pegang, Ibu percaya itu Iya, ada ya, Bu ya? Ada. Oh, meeting dengan mereka itu pakai Zoom ya, Bu ya? Betul, pakai Zoom, dan Oh. 1 bulan sekali saya juga akan ke Surabaya. Oh, 1 bulan sekali kontrol ke Surabaya. Iya, kontrol ke Oh, Surabaya. tiap hari maintainnya lewat Iya. Zoom ya? Iya. Oh, mungkin WA juga gitu, Bu ya? Iya, betul. Kan Oh. banyak CCTV sekarang, Pak.
Oh iya iya Iya. iya. Jadi mungkin di rumahnya udah ada CCTV-nya ya. Iya. Bisa kita lihat ya Bu ya. Bisa melihat Wah, setiap hari. omset segala macam Ibu Ah. atur apa namanya laporannya segala macam Iya. via WA atau apa gitu Iya, ya Bu ya? betul. Atau POS online gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oh. Sekarang kan bisa dilihat dari mitra kerja kami dari bank, itu kan bisa setiap hari bisa melihat yang masuk berapa, yang keluar pun berapa. Oh mantap. Nah ini ibu rumah tangga yang memiliki bisnis, ya ibu rumah tangga memiliki 3 orang anak dan memiliki bisnis. Ini patut kita contoh nih ya. Kita gali lagi segala macam ya. Gimana cara beliau berkembang, gimana cara beliau menjalani kehidupannya, cara berbisnisnya dan membesarkan anak. Wah ini kita perlu dapat insight-insight dari beliau seperti itu ya. Wah Bu, kita balik ke Krispiku nih Bu ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih, kenapa yang Ibu pilih ayam goreng? Jadi belum Krispikunya dulu nih. Kan kuliner itu banyak ya Bu. Ada martabak, ada bakmi, ada sate taichan mungkin ya, ada banyak lah seperti itu ya. Makanan Nusantara Ibu sih memang udah makan Nusantara Ibu sudah bergelut di bidang itu ya Bu ya. Sayur asem, sayur bayam, rawon, seperti itu, soto ya Bu ya gitu ya. Ada ya. Nah, kenapa Ibu masih pengen untuk merambah ke fried chicken? Nah, itu kenapa Bu? Satu, fried chicken itu bisa untuk lauk pauk. Yang kedua, bisa untuk snack. Oh. Maksudnya paham Pak? Masuk. Nah, karena sekarang ini selain kita suka makan nasi, kalau ayam ini juga bisa sambil nonton TV, sambil makan. Iya, nanti ada chicken fillet Bu. Chicken fillet itu kan daging semua ya. Iya. Nah, itu tinggal digoreng aja. Nah, itu bisa buat nasi sama ayam langsung seperti Iya, itu. tanpa nasi pun kalau ayam sudah enak sih Pak. Iya. Apalagi tanpa kentang. Iya. Salah satunya itu kenapa saya pilih ayam crispy. Yang kedua, bahwa ayamnya ini pernah saya diamkan mulai siang saya pulang meeting, masih sisa ayam saya bawa pulang. Ternyata sampai rumah sekitar jam 5 sore, anak saya pulang dari rumah sakit memakan ayam yang sudah sehari saya diamkan, ternyata masih enak. tanpa dipanasi. Iya. Masih crispy. Masih crispy ya Bu, garing ya. Iya. Itu karena benar masaknya. Iya. Ya, kalau misalnya masaknya salah, Iya. wah nanti orang nggak mau beli lagi. Nah, Iya. karena benar masaknya, Iya. jadi dia masih crispy. Iya. Sampai besok pagi pun masih crispy Bu. Iya. Seperti itu ya, rasa masih enak seperti Nggak itu. sampai pagi habis Pak. Iya. Dan memang ayam fried chicken ini crispy ini kalau dimakan pada saat panas itu lebih enak. Lebih enak. Iya, pada saat panas baru matang 10 menit 15 menit kemudian makan, wah itu enak sekali, maknyos rasanya seperti itu Bu ya. Nah, jadi Ibu saya dari rasanya yang enak, itu kalau ayam itu kan kayak lauk pauk lah. Iya. Jadi ibarat kata bukan musiman ya Bu ya. Iya, Bukan musiman ya. Jadi udahlah ayam goreng kita tambah nih gitu iya, ya. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu lagi, kenapa yang dipilih Crispiku nih Bu? Yang pertama, selain rasanya enak, penyajiannya juga cepat. Yang ketiga, ini saya sebagai seorang muslim ya Pak ya. Terus terang aja, setelah saya melihat logo halal, di situ saya menjadi tenang. Oh iya, Satu, iya. saya sendiri makan juga tenang. Kedua, saya menyajikan juga tenang. Betul. Ya, yang penting halal ya. Iya. Begitu ya. Karena halal jelas bersih. Iya, Iya. betul. Dari Tidak mudah mendapatkan sertifikat halal. Betul. Dari MUI. Iya, Pak. betul. Pasti dari ayamnya, pemotongannya sesuai Iya. dengan syariat Islam ya Bu Betul, ya, seperti itu betul. ya. Nah, Ibu motivasi Ibu bergabung di Crispiku apa nih? Saya motivasi satu, agar saya bisa lebih merekrut tenaga kerja banyak. Yang kedua, memang Crispiku ini satu, mudah pemasakannya, kedua enak rasanya, ketiga halal. Kenapa saya mau bergabung dengan Crispiku? 3 alasan itu yang menjadi dasar saya bergabung dengan Crispiku. Oh iya, karena menambah pekerjaan, menambah Iya. lapangan pekerjaan ya Bu. Pekerjaan, Karena iya. begitu Ibu buka franchise pasti Iya. menyerap tenaga kerja ya Bu. Itu. Lalu menambah income ya Bu ya juga Iya. ya. Yang penting Pak, kalau income insya Allah ya, yang ketiga income-nya itu
semakin banyak rezeki, semakin banyak sedekah, itu aja. Iya, amin Bu, seperti itu ya. Wah, sangat mulia sekali ya Bu motivasinya ya. Insya Allah. Gitu. Kita dukung, kita support agar Ibu Wiwit dan timnya bisa berkembang usahanya, seperti itu ya Bu. Terima kasih. Ibu promosiin dong outletnya. Hai guys, saya Ratna dari CB Simatupang, cabang CB Simatupang Cilandak, ingin memperkenalkan Crispyku yang akan buka secepatnya di Cibis9 perkantoran TB Simatupang. Bisa diorder lewat Grab dan GoFood. Kita juga bisa pesanan bisa untuk ulang tahun, syukuran, Jumat berkah dan sebagainya. Pokoknya kita ada banyak, ada barbecue, ayam geprek, keju. Tempatnya nanti kita ada di bawah sini. Kalau bisa cepat cek ya. Siap Ibu. Wah, Ibu boleh nggak Ibu kasih masukan atau motivasi buat para ibu rumah tangga mungkin ya, para ibu rumah tangga yang pengen juga berbisnis tapi maju mundur, maju mundur. Mungkin malam-malam dia udah menggebu-gebu. Besok saya mau telepon Crispyku misalkan, atau besok saya mau dagang ini misalkan. Tapi begitu pagi bangun, aduh melempem lagi Bu, ya kan? Melempem lagi, nggak mikirin lagi gitu ya. Jadi kita pengen dapat motivasi nih dari Ibu Wiwit ya. Caranya gimana itu Bu? Kalau pengen usaha, maksudnya apa yang mesti dipersiapkan dulu, bagaimana cara menjalankannya? Boleh Ibu Wiwit, silakan. Yang pertama adalah niat yang kuat. Niat yang kuat dulu. Yang kedua, memang modal penting. Dana ya Bu? Ya, dana. Itu kalau dana insya Allah kita bisa, sekarang kan lebih mudah ya Pak. Mungkin dari segi pembiayaan dananya, bisa lewat koperasi dan lain-lainnya. Yang ketiga, dengan semakin kita membuka lapangan kerja, semakin kita banyak pahala dari Allah. Terus terang aja, kalau di Islam terus terang ya Pak ya, mohon maaf, itu kalau sholat untuk dirimu sendiri, kalau puasa pahalanya untuk dirimu sendiri, tapi kalau untuk sedekah dan memberi pekerjaan orang lain bermanfaat, itu yang Allah sangat suka. Iya. Gitu Pak. Wah, bagus sekali nih insight-nya nih ya. Saya teringat omongan Pak Surya dulu nih ya. Pak Surya bilang, nambah karyawan aja Pak, nanti rezekinya nambah. Benar juga Pak. Benar juga ya. Kalau kita nambah karyawan, rezeki kita bisa nambah. Seperti itu ya Ibu ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi berkata uang jangan taruh di deposito aja ya Bu ya. Iya, Tapi harus kita putar untuk banyak orang juga ya Bu. Betul. Harus kita dan lebih berkah Pak. Lebih berkah ya Bu ya, dibanding kita kita simpen aja di bawah bantal, tapi kita nggak nggak membagikan kepada orang ya Bu ya. Kita berkembang. Karena jadi filosofi Ibu kalau membuka usaha itu sangat mulia ya Bu ya, maksudnya bermanfaat bagi orang ya Bu ya. Kepingin saya begitu Pak. Seperti Dengan itu ya. niat awal dan niat yang kuat bahwa saya kepingin membantu orang, tapi ingin memberi pancing, bukan langsung menyaksi ikannya. Oh betul. Jadi mereka bekerja menghasilkan dapat upah. Iya, dapat upah segala macam. Stakeholder juga mendapatkan, karyawan juga bisa mendapatkan ya Bu ya. Betul. Bu, tapi kan ada orang bilang begini Bu. Aduh, ini lagi pandemi, ini lagi virus corona nih. Kita nggak mau ekspansi gitu loh ya, seperti orang. Banyak juga ada yang seperti itu ya Bu ya. Kita takut nanti aja kalau udah pandemi selesai baru kita bergerak dah. Ibarat kata baru kita berusaha. Nah, kalau Ibu kan enggak ya, Ibu udah saya sikat aja gitu loh. Saya pengen usaha. Nah, itu gimana tuh Bu? Maksudnya cara-caranya gimana supaya punya mental begitu Bu? Begini ya Pak, kita harus pintar mengambil peluang. Nah, saat seperti ini orang kan kepinginnya kalau di rumah itu ya mohon maaf aja, kadang kan jajan, kepingin makan satu. Terus yang kedua Pak, kalau kita diem sampai kapan corona ini berakhir? Kita kan tidak tahu. Ya, yang penting kita niat, tapi kita harus berusaha. Jangan berdiam diri. Tidak tahu sampai kapan berdiam diri, mau usaha nggak jadi, kapan lagi kita. Dan ini peluang untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik daripada hari kemarin. Oh iya. Jadi jangan berdiam diri, tetap berusaha ya. Malah di sini ada peluang ya. Di saat orang lain tiarap atau berdiam, kita
berdiri gitu ya Bu ya. Betul. Nah, seperti itu ya. Kita Iya. berdiri, kita coba ya. Jangan Jadi menyerah dengan keadaan. jangan menyerah dengan Iya. keadaan. Wah, itu bagus sekali quote tuh. Iya. Jangan menyerah dengan keadaan ya. Wah, mantap sekali ya Ibu. Oke, mitra Krispiku di seluruh Indonesia, para subscriber semua ya, teman-teman pebisnis semua ya, jangan lupa ya subscribe channel ini, share, komen, dan like ya. Kita akan hadirkan video-video inspirasi berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk motivasi. Sebenarnya bukan motivasinya, motivasi untuk diri saya sendiri, bahwa kita saat seperti ini, satu, selain berdoa, juga tidak boleh menyerah. Sampai kapan virus corona ini hilang, kita juga nggak tahu. Ya, yang penting kita terus berusaha dan berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezeki kita. Yang kedua, kita niatkan ibadah. Semakin banyak rezeki, semakin banyak sedekah. Yang ketiga, kita bisa menolong teman-teman yang lainnya atau anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan yang saat ini sangat sulit didapatkan. Dengan kita membuka usaha seperti Krispiku ini, semakin banyak tenaga kerja yang kita rekrut, dan insya Allah dari rezeki mereka bisa untuk kehidupan mereka juga. Itu kesuksesan akan datang kepada orang yang berani bertindak. Kalau orang tidak berani bertindak, maka mana bisa sukses. Begitu, kita harus berani mencoba, jangan takut gagal, bahwa gagal itu adalah biasa. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan bisa maju. Itu aja. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Ibu Wiwit ya, luar biasa sekali. Motivasinya, pesan-pesannya itu mengena sekali ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya juga di kantor Krispiku. Dan wejangan-wejangan Ibu sebaiknya ya kita telaah lagi ya Bu ya. Nah, nonton video ini jangan cuma sekali, 2 atau 3 kali, biar kata-kata motivasi dari Ibu Wiwit bisa kita serap seperti itu ya Bu ya. Mantap sekali Bu ya, menginspirasi kita semua. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Karena kalau kita berusaha, yang menentukan itu nanti yang di atas. Iya, Mau maju nggak maju, yang penting kita sudah melakukannya ya Bu ya, sudah berusaha dulu ya Bu ya. Jadi jangan berharap saya usaha harus maju gitu. Ya memang harus seperti itu ya, tapi tetap menentukan di atas. Yang penting kita punya niat untuk usaha dulu ya Bu ya. Jangan kita malah berdiam diri, ya udah pasrah dengan keadaan ya Bu ya. Nggak boleh ya Bu. Mantap sekali ya. Oke. Ibu Wiwit sekali lagi terima kasih atas kedatangan di kantor Krispiku, dan Mbak Ratna juga ya, terima kasih sekali ya. Podcast ini semoga bermanfaat bagi banyak orang ya. Salam sukses. Yeay, dadah.